Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bersama saya Ayu Lestari di podcast IMTV. Acara ini dapat Anda saksikan di channel 36 UHF serta YouTube channel IMTV Jateng. Nah pemirsa, pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yakni Bapak Haji Muhmahson SIP, Ketua PKB Kota Semarang dan Caleg DPRD Jateng Dapil 1. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Nah pemirsa, pada malam hari ini kita menyongsong tema yakni mewujudkan kuburan sebagai pusat kebudayaan dan pengembangan kota. Nah Bapak, keliling-keliling terus nih Pak nampaknya. Ya, sebagai konsekuensi nyalek ya. Ya Bapak, nah kesiapan song-song pemilu 2024 ini bagaimana Pak? Ya, ini tinggal menghitung hari ya. Kurang 2 minggu lagi, tanggal 14 Februari, hari Rabu. Kita semua masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, ada agenda nasional yaitu pemilu. Pemilu legislatif dan juga pemilu presiden ya. Ya, okay. Alhamdulillah saya sudah selama ini ya, sejauh beberapa bulan ini sejak penetapan sebagai daftar calon tetap, ya kita menyapa masyarakat untuk kesiapan agenda nasional tersebut. Oke Bapak, apa sih Bapak motivasi Bapak untuk mencaleg sebagai calon DPR RI ini Pak? Maaf, maksudnya sebagai caleg DPR RD Jateng Dapil 1 nih pemirsa. Nah, apakah ada keresahan-keresahan yang Bapak rasakan? Oh ya, banyak sekali ya. Jadi soal motivasi ya. Kebetulan saya pernah menjadi anggota DPRD selama 2 periode untuk Kota Semarang ya. Nah, di DPRD provinsi ini kebetulan sejak 2019 yang lalu daerah pemilihannya juga sama, satu kota. Nah, saya sudah 30-an tahun berada di Kota Semarang ini, tentu banyak hal yang kita dapati, beberapa yang memang menjadi kegelisahan masyarakat ya. Sehingga salah satu yang memotivasi adalah bagaimana ya keberadaan makam di Kota Semarang ini sangat sudah kesulitan masyarakat itu. Kemudian keberadaan makam sekarang ini sudah dikapling-kapling ya. Sudah tingkat RW, tingkat kampung, sehingga yang seperti saya ini yang menghuni perumahan ini rata-rata pihak developer tidak menyiapkan fasum untuk pemakaman. Nah, ini sudah lama sebetulnya kegelisahan ini ada di kami tentunya, tidak hanya saya pribadi tapi juga karena saya mewakili juga masyarakat di perumahan itu merasakan betul ketika ada keluarga kita, tetangga kita meninggal itu yang kemudian menjadi fokus ya pembahasan di lingkungan kita itu juga ini mau dimakamkan di mana dan sebagainya. Sehingga salah satu yang memotivasi saya maju sebagai caleg daerah pemilihan 1 Jawa Tengah, yaitu hanya satu Kota Semarang, 16 kecamatan ini salah satunya itu yang menjadi keprihatinan kita. Oke Bapak, baik, untuk ide dan gagasannya untuk mewujudkan hal tersebut itu bagaimana Bapak ke depannya? Ya mungkin kayaknya tidak lazim ya kok visi misinya serem gitu ya. Iya benar Bapak. Kuburan, pemakaman. Sebetulnya saya terinspirasi dari masyarakat, bahkan kaum muda ya. Kaum muda, seorang pasutri, pasangan suami istri yang baru saja menikah di kota besar itu, kemudian malah justru yang menjadi prioritas utama adalah mencari pemakaman untuk dirinya kelak. Nah ini kan sesuatu yang anomali, artinya kan ini kan sudah ada kaum muda yang memikirkan itu ya. Biasanya kan untuk urusan kematian, pemakaman itu kan orang-orang yang sudah tua-tua itu. Tapi ini ada fenomena yang menarik. Karena di TikTok itu viewernya luar biasa cukup banyak tuh, 3 jutaan itu ya. Artinya ini adalah menjadi cerminan keinginan masyarakat ya. Yang pemakaman itu tidak hanya sekedar
kuburan biasa, tapi bagaimana mewujudkan bahwa makam kuburan itu ketika ditata sedemikian rupa dengan konsep taman, dengan konsep yang sudah sekarang ini mengarah kepada komersialisasi, ya. Di Kota Semarang juga sudah ada itu, ada Mount Carmel, di Jakarta ada San Diego Hill dan sebagainya. Nah, saya punya pemikiran ini sebetulnya bisa kita wujudkan, ya. Kita bisa wujudkan. Kenapa? Karena sebetulnya dengan cara kita gotong royong, partisipasi dari masyarakat secara keseluruhan itu bisa diwujudkan, tidak harus mahal. Artinya yang mahal mensubsidi yang tidak punya, sehingga yang miskin pun bisa mendapatkan secara gratis, ya, secara gratis. Sehingga nanti ketika itu sudah menjadi terwujud, itu karena konsepnya adalah makam yang konsep taman, kemudian di lingkungannya juga ada komunitas, misalnya pesantren, pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga akan menjadi destinasi wisata religi dan kemudian akan menimbulkan multiplier effect yang luar biasa untuk menjadi pergerakan ekonomi yang ada di situ. Sehingga visi kuburan sebagai pusat kebudayaan dan istilahnya katakanlah pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan ini itu akan bisa terwujud. Jadi nanti arahnya ke sana. Jadi saya ini mempunyai pemikiran seperti itu, ada benang merahnya sebetulnya. Okay. Ada benang merahnya. Ya itu ya, kira itu ya. Nah Pak, untuk tadi yang udah dijelaskan dari Bapak sendiri, apakah ada dukungan nih Pak dari support dari masyarakat, dari kampanye-kampanye yang Bapak lakukan ini? Iya, sangat-sangat didukung, karena begitu saya bertemu dengan masyarakat, ternyata hal yang sama yang ditemui, ya. Bahkan ini sudah banyak bukti bahwa ini tidak hanya pada masyarakat awam saja. Seorang tokoh yang sudah lama puluhan tahun misalnya berada di suatu tempat tersebut, kemudian otomatis ketika meninggal, ya harapannya keluarga dimakamkan di daerah setempat, ya. Yeah. Tapi karena alasannya, biasanya kan kaplingannya gini, kalau bukan asli penduduk situ maka tidak boleh dimakamkan gitu ya, di situ. Pak? Ya, biasanya seperti itu kan, hingga yeah. terpaksa lah kemudian akhirnya dibawa ke kampung halaman atau dan sebagainya. Nah kayak gini kan ini menjadi persoalan kota. Harusnya ya, karena ini daerah pemilihannya ini adalah satu kota Semarang, 16 kecamatan, bisa dibuat semacam satu tempat yang tadi multifungsi. Jadi makam itu adalah menjadi satu bagian tujuannya, tapi di sekelilingnya adalah kita hidupi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Sehingga kalau filosofinya misalnya ketika kita melihatlah ya dan merasakan, kita ini sering ziarah ya, ziarah ke tempat Bali misalnya, misalnya ke Jombang ya tempat Gus Dur misalnya itu ya, itu tiap hari tidak kurang dari 3.000 ya peziarah. Nah, dari ziarah tersebut akhirnya kita dapati multiplier efek ekonomi, sosial juga kan itu ya, yang paling tidak dampaknya dari UMKM juga hidup, kemudian dari kotak amal saja kalau tidak salah itu bisa sampai 300 juta. Oh, itu dari bulan itu tiap ya, bulan dari kota itu. Nah konsep ini kalau beliau karena kelasnya wali ya, ada ya apanya, kalau wali ya beda dengan masyarakat awam. Tapi kalau masyarakat awam itu menyatu di dalam satu tempat, kemudian ditata sedemikian rupa, kurang lebihnya ya mungkin bisa menarik perhatian seperti itu. Karena ya soal ziarah ini kan hampir tiap masyarakat, tiap Kamis sore itu penuh juga kan, itu ya, penuh. Dan itu kalau difasilitasi dengan berbagai macam fasilitas pendidikan, pesantren dan sebagainya. Dan kita harapkan gini ya, ketika ada satu pesantren, misalnya pesantren tahfidzul Quran, pesantren anak yatim, pesantren lansia misalnya, di seputar itu, kemudian ya kita
berikan arahan nantinya bahwa ya agenda utama dan rutin itu adalah mendoakan yang ada dimakamkan di situ. Itu ya akan mendapatkan efek paling tidak bagi yang sudah sedo juga saya kira mendapatkan. Ya sesuai dengan keyakinan itu doa ya, doa akan didoakan setiap saat, diperdengarkan ayat suci Al-Quran tiap saat. Nah ini kan ketentraman di alam sana juga insya Allah akan bisa didapatkan, sedangkan yang masih hidup bisa menikmati dari multiplier efek itu. Jadi makanya saya sedikit menggambarkan bahwa visinya itu adalah ya mati yang menghidupi, seperti halnya para wali ya. Nah kalau para wali itu kan sudah meninggal lama, bahkan mungkin ratusan tahun, tapi bisa menghidupi yang hidup. Nah kurang lebihnya kalau ini pemakaman ditata sedemikian rupa dengan suatu manajemen yang baik, itu akan arahnya ke sana juga ya. Sehingga bisa menghidupi ya. Jadi masyarakat yang misalnya anaknya sudah jadi orang dan sebagainya, ketika mau menghauli keluarganya dan sebagainya, bisa menggunakan manajemen yang terpadu ini, sehingga keterpaduan ini bisa menimbulkan efek baik itu secara budaya maupun secara ekonomi dan sosial. Jadi tidak berlebihan, manakala misalnya bagaimana kalau konsep misalnya pemakaman, pekuburan itu nanti bisa menjadi pusat kebudayaan dan juga pusat ekonomi dan sosial gitu ya. Wah, sangat luar biasa sekali ya visi misi dari Bapak ini. Bapak, untuk melihat nih motivasi atau mungkin potensi dari generasi milenial nih untuk lapangan kerja ke depannya itu bagaimana Bapak? Ya, salah satunya itu ya. Jadi kalau ini konsep ini jadi, itu nantinya tidak hanya soal kematian yang mulai dari pemulasaraan, kemudian persemayaman, kemudian juga kita juga akomodatif terhadap tradisi ya. Mungkin tradisi itu bisa kita satukan dalam satu manajemen ya. Kalau masalah kita kan ada begitu meninggal itu ada 3 hari, 7 hari, 40 hari gitu ya Pak. 100, 1 tahun, kemudian 2 tahun, kemudian ada nyewu ya, 1000 hari. Bahasa Jawanya. Setelah 1000 hari kemudian ada haul tiap tahun gitu ya. Jadi ini satu orang meninggal itu prosesinya luar biasa ini, mulai dari 3 hari sampai haul itu. Nah, kemudian tradisi yang masih melekat di masyarakat kita, ini kan setelah meninggal. Tapi sebelum kelahiran pun sudah ada peringatan-peringatan itu. Mulai dari ngapati, mitoni, kemudian juga lahiran juga ada selapanan dan sebagainya terus menerus. Kemudian besar sedikit ada khitanan, kemudian ada pernikahan. Jadi satu komplek ini nantinya kita harapkan mulai dari lahir kemudian sampai meninggal sudah disiapkan dalam satu manajemen one stop services gitu ya. Kalau itu terjadi maka jangan khawatir tentang lapangan pekerjaan. Bisa menyerap berapa puluh ribu atau berapa ribu ya. Tentu mulai dari kalangan milenial sampai ke usia kerja itu tentu akan melibatkan mereka, karena di situ misalnya ya, ini yang sudah terjadi kan sebetulnya yang konsep ini yang sudah terjadi yang menjadi inspirasi salah satu visi misi saya itu adalah yang dari non muslim. Non-muslim. Yang non muslim itu sudah menyiapkan ini dari mulai lahir, kemudian dari yang meninggal ini saja ya. Yang meninggal ini sudah mulai penyiapan itu mulai dari lahannya, pemulasaraannya sampai bahkan ketika ziarah itu ya. Mereka ziarah itu sudah disiapkan hotelnya dan sebagainya. Ya, kalau di sini di Semarang itu ada juga yayasan-yayasan yang mengelola itu. Kalau yang cukup besar misalnya kayak Heaven di Surabaya, di Jakarta dan sebagainya. Bahkan yang namanya pemakaman itu sudah tidak kelihatan angkernya. Kemudian juga para peziarah sudah disiapkan hotel dan sebagainya. Nah ini yang muslim yang cukup besar ya. Kota Semarang ini kira-kira 1,5 juta masyarakat muslim ya, yang harusnya mulai diperhatikan tentang ini. Juga masalah ketika lahan sudah mulai sempit, nanti hunian
harus langsung ke atas ya. Ada apartemen, ada macam-macam itu ya. Bisa dibayangkan kalau ada keluarga yang meninggal di lantai 15 misalnya, apakah jenazahnya akan dibawa ke lantai 15? Tentu tidak. Kan tidak. Tentu harus ada persemayaman, kemudian ada ambulan yang mengantarkan ke pemakaman. Nah ini adalah yang nanti kita, insya Allah kalau memang saya dipercaya oleh masyarakat Kota Semarang, saya akan dorong ini menjadi visi misi utama untuk diwujudkan, tentu berbekal dari pengalaman ya. Saya ini mempunyai pengalaman dunia filantropi lebih dari 15 tahun. Wah, jadi yang tadinya mulai dari basis betul-betul dari nol sampai ini saya juga menyertai. Jadi saya melihat potensi ini, potensi umat Islam khususnya yang 1,5 juta itu kalau gotong royong sesuatu yang seperti itu mudah untuk diwujudkan. Nah, kemudian didorong juga oleh APBD provinsi yang cukup besar, 28 triliun. Ya. Kemudian juga dari Basnas Jawa Tengah ini juga cukup besar. Nah, di tingkat apa ya swastanya, misalnya LAS ya, lembaga amil zakatnya juga banyak. Jadi kolaborasi ini untuk diwujudkan, insya Allah sesuatu yang mudah. Ya. Jadi tentu ketika ya masyarakat mempercayakan kepada saya, juga akan kita galang seluruh stakeholder untuk bisa diwujudkan itu. Saya kira soal lahan insya Allah masih ada. Kalau toh tidak bisa di Kota Semarang, karena memang Kota Semarang sudah semakin menyempit, paling tidak di pinggiran batas itu masih cukup luas lahan-lahan itu untuk bisa diwujudkan, sehingga bisa untuk mengakomodir kepentingan dari warga Kota Semarang. Kira-kira di mana nih Bapak? Tadi yang Bapak sampaikan tentang nantinya kalau lahan nih udah full, itu nanti di pinggir-pinggiran gitu. Ya, di pinggir-pinggir. Ya, memang sebetulnya kan tidak ada masalah, nanti kan dilindungi dengan peraturan daerah dan sebagainya, karena ini sifatnya mungkin provinsi. Nah, insya Allah kerjasama antara kabupaten dan sebagainya bisa diwujudkan. Tapi kalau toh bisa diwujudkan di Semarang, mungkin di Kota Semarang ya, itu juga masih ada. Saya melihat di berbagai pinggiran Kota Semarang itu lahan yang cukup luas yang bisa untuk menjadikan, saya akan memberikan judul Aswaja Center dan Aswaja Memorial Park. Jadi Aswaja Center itu adalah bagian dari isi dari area itu untuk menghidupi, baik itu untuk pendidikan, keagamaan, sosial budaya, juga ekonomi. Nah, kemudian di klaster-klaster itu nanti dibuat spot-spot untuk pemakaman, yang di situ sudah ada mungkin rumah ibadah, masjid, kemudian juga ada pesantren, yang akhirnya yang namanya makam itu menjadi satu kesatuan yang antara yang hidup dan mati tidak terpisahkan itu ya. Jadi dengan cara begitu, dengan ditata yang sedemikian rupa, insya Allah menjadi destinasi wisata religi ya dari berbagai kota, mungkin nanti menjadi pusat keramaian baru yang akan menimbulkan ini menjadi pusat perkembangan kota sebenarnya nantinya. Jadi ya sesuatu yang mungkin kayak aneh, ini soal kuburan kok untuk menjadi pusat seperti itu. Ini mungkin saya beda dengan yang lain karena saya melihat fenomena yang ada di sekitar saya sini. Ini menjadi aspirasi yang sangat urgen, yang sangat menjadi penting banget gitu ya. Sehingga ini harus ada perhatian. Nah, tentu ketika saya dipercaya oleh masyarakat Semarang ini, Kota Semarang ini, tentu tidak bisa sendirian. Ini harus melibatkan seluruh stakeholder yang bisa untuk mendukung ini. Berkolaborasi berkolaborasi dengan berbagai macam stakeholder tentu. Oke, baik Bapak. Tadi yang udah dijelaskan tentang mengenai sosial budaya, terus untuk wisata religi gitu Pak. Apa sih ya Pak yang mendasari ide dasar selain untuk pemakaman gratis, selain untuk masyarakat miskin, itu seperti apa Pak? Jadi kalau tentunya begini ya, sebetulnya ilustrasinya sederhana. Jadi pemakaman menjadi kebutuhan pokok jadinya.
untuk di kota Semarang ini menjadi kebutuhan pokok dan vital. Ya, karena melihat fenomena tadi ada yang seorang tokoh meninggal kemudian ketika mau dimakamkan diduduki warga karena bukan asli orang situ gitu ya. Padahal sudah puluhan tahun menghuni itu. Tapi kan dirujuk bahwa oh ini dulunya adalah pendatang dari kota mana, dari luar kota Semarang. Kemudian ketika ini ada yang mungkin sebagian warga tidak setuju sehingga diduduki. Nah, sehingga semacam ini fenomena yang sering terjadi di masyarakat, di tengah masyarakat. Kemudian gini, soal yang namanya apa? Yang namanya tadi apa? Yang pemakaman gratis? Ya, ini bukan gratis sebetulnya. Iya. Jadi karena membebaskan lahan itu juga harus ada nilainya. Iya. Nah, harus ada nilainya. Jadi subsidi silang lebih tepatnya ya. Kalau kita merujuk pada sistem perwakafan, ya, itu bisa terwujud karena apa? Misalnya ya, kita menggunakan konsep asuransi syariah. Ya, tiap bulan setiap orang membayar premi misalnya Rp2.000 gitu ya, Rp2.000. Nah, Rp2.000 saya kira semua orang mampu. Dan ketika meninggal ada klaimnya. Klaimnya itulah yang kemudian untuk pemakaman, untuk selamatan mungkin dalam waktu tertentu gitu ya. Kemudian sisanya untuk pembebasan lahan tersebut. Nah, kemudian kalau ini kita dorong, kalau preminya cuma 2.000 per bulan, ada orang yang mampu 200.000. Ya. Itu boleh Pak, bisa langsung. Oh ya bisa dong, 1 juta aja bisa kan. Berarti ini bisa untuk makam bagi saudara-saudara yang du'afa, ya toh? Ya. Karena satu orang ada kemampuan 200.000 tiap bulan. Sehingga yang katakanlah 200.000 itu berarti kan untuk berapa ratus orang gitu loh. Lebih, ya kan? Ya 100-an orang gitu misalnya. 100 orang. Ya kan? 100 orang. Jadi yang punya kemampuan itu yang kita ambil nantinya. Dengan manajemen Ziswaf nantinya kita kolaborasi dengan ya tentu konsep zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah nanti yang memang betul-betul tidak mampu ya sesuai dengan ya kriterianya tentu otomatis tercover. Nah, bagi orang-orang yang memang punya kemampuan lebih, mampu untuk berwakaf dan sebagainya kita dorong. Sehingga yang namanya tadi ya seperti subsidi silang itu akan terjadi. Nah, nanti kalau misalnya kayak pemerintah kota kan juga mungkin ada kebijakan nanti kalau ada warganya yang meninggal, misalnya apa, ada santunan. Dulu pernah, sekarang kayaknya sudah diputuskan lagi sekitar 3 juta. Nah, semacam itu bisa dimasukkan dalam konsep ini sebetulnya. Kerjasama antara Pemkot dengan mungkin suatu lembaga nanti yang akan mengelola semacam ini. Lembaga inilah yang nanti kita dirikan, kemudian bisa mengakomodir itu. Sedangkan dari mana saja sumbernya? Bisa dari tadi zakat, infak, sedekah, wakaf. Kemudian yang kedua dari APBD. Nah, tentu dengan cara kolaborasi semacam itu apa yang menjadi ya mimpi semacam ini, niat baik semacam ini bisa kita wujudkan. Oke, baik Bapak. Bapak tadi sudah menyampaikan nih kepada pemirsa bahwa Bapak ini sudah menjadi senior nih, udah 15 tahun berkecimpung membidangi pendidikan juga di DPRD seperti itu. Nah, apa sih Bapak terkait catatan pendidikan selain di di Merdeka Belajar atau pendidikan di pesantren? Jadi gini, saya memang dulu ketika jadi anggota DPRD Kota Semarang membidangi di Komisi D, salah satunya adalah pendidikan itu ya. Nah, yang pendidikan itu sangat penting dan vital ya bagi kehidupan masyarakat. Jadi ya semuanya bermula dari pendidikan. Ya, jadi kita mungkin jadi seperti ini, jadi orang dan sebagainya itu karena faktor pendidikan ya. Kemudian terkait dengan pendidikan pesantren, sebetulnya yang pendidikan pesantren yang sangat komplit sebetulnya, karena tidak hanya aspek pengajarannya, tapi juga pendidikan akhlak atau budi pekerti. Jadi di sini makanya ketika
saya pribadi mengkonsep tadi ya, visi misi terkait dengan DPRD itu tidak lepas dari pendidikan sebetulnya. Karena dengan menyatunya pendidikan ini di suatu komplek pemakaman ini sebetulnya miniaturnya sudah terjadi di komplek pesantren-pesantren. Jadi di pesantren salaf itu biasanya juga ada lembaga pendidikan yaitu pesantrennya sendiri, kemudian ada masjid, ada makam. Nah itu ya. Sudah komplit gitu ya Pak. Ya. Artinya bahwa dalam satu komplek pesantren itu biasanya ada seperti itu. Nah, salah satu yang menarik bagi saya pribadi dalam pengamatannya adalah ketika pesantren itu pesantren tahfidzul Quran yang menghafal Quran, itu biasanya para santri lebih nyaman menghafal Quran itu di kuburan, di komplek pesantren itu, tidak di kamar-kamarnya, tapi di kuburan. Nah ini kenapa kita tidak fasilitasi ya nantinya ketika di dalam area pemakaman itu ada pesantren tahfidz, ya ada pesantren macam-macam lah, multidisiplin ilmu di situ. Tapi yang khusus tahfidz ini mungkin didekatkan dengan dengan pemakaman. Justru di pemakaman itu kita fasilitasi misalnya seperti gazebo untuk tempat penghafal Al-Quran. Nah, dengan penghafal Al-Quran ada di situ setiap hari, itu sekaligus paling tidak mendoakan yang ada di makam tersebut. Sebelum menghafal sudah dihadorohkan atau dikirimkan kepada yang ada di situ. Nah, dengan konsep semacam ini, orang yang masih hidup itu juga punya mimpi suatu saat aku kepengen di situ. Ya. Nah, bahkan kalau misalnya dikomersialkan mau membayarkan berapapun mungkin dia akan bayar. Kalau melihat yang sudah jadi semacam itu. Tapi tentu kita arahnya bukan komersialisasi pemakaman, tidak. Ini menjadi fasilitasi sekaligus nanti tujuan besarnya adalah tadi menjadi pusat kebudayaan, pusat ekonomi, pusat tata kota yang baik, ya, jadi tata kota yang ini karena konsepnya taman tentu menjadi destinasi, jadi destinasi wisata religi yang tentu beda dengan destinasi wisata yang lain, ya. Artinya di situ mungkin juga bisa tempat untuk manasik haji, umroh yang berbau keagamaan. Nah, dengan cara itu maka ya tadi bisa menyerap tenaga kerja yang luar biasa, bisa menampung para kreator ya. Jadi ekonomi kreatif bisa tumbuh di situ. Nanti akan yang di luar dugaan barangkali akan muncul di situ meskipun dengan rambu-rambu tentu dengan konsep-konsep keagamaan ya. Tidak boleh melanggar itu, tapi sebenarnya sangat terbuka untuk ekonomi kreatif di situ. Ini sebetulnya sudah ada banyak contoh ya, misalnya yang terjadi misalnya kayak yang dikonsep dan juga dikerjakan oleh Yayasan Al-Azhar di Jakarta. Nah, Yayasan Al-Azhar di Jakarta mengelola 29 hektar tanah pemakaman, tapi hanya pemakaman dan ada masjidnya saja gitu ya. Tapi belum menjadi suatu kesatuan lembaga pendidikan, kemudian ekonomi belum ada. Nah, yang ada yang non muslim sudah ada, misalnya Heaven itu juga ada klaster untuk muslim juga mereka ya. Nah kalau yang ini kita konsepkan memang yang khusus untuk muslim, karena yang non muslim saya kira masih cukup luas ya bagi mereka, yang sudah tertata rapi bagi mereka, sehingga ini menjadi hal yang paling mendesak menurut saya di Kota Semarang, paling mendesak karena faktor pemakaman ini menjadi sangat penting untuk menjadi prioritas. Langsung aja. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga nanti mendapatkan suara terbanyak nih Bapak di Kota Semarang. Amin. Oke. Terima kasih ya Bapak. Saya Ayu Lestari dari IMTV. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam.